Gimana, Gus? Ini anaknya harus kita selamatkan nih. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika berusaha menolong seorang anak perempuan putri Ibu Yani. Namun dengan licik, sang dukun kemudian menaburkan serbuk putih beracun ke mata Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Coba kita cek ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebuka kan dari kemarin memang kebuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kosong. Coba masuk ya. Aman nggak, Gus? Ini kursinya masih bagus-bagus. Ini kan gayung yang kemarin buat ini kan. Iya. Itu kelasnya banyak itu ikernya. Kayaknya habis buat tasakuran tadi itu. Nggak ada. Nggak ada. Kotor semua loh lantainya. Dasar dukun. Kita ke rumahnya Bu Yani ya. Iya, Gus. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menyelamatkan seorang anak perempuan putri dari Ibu Yani, yang mana ketika Gus Nur Samsun berusaha menghancurkan perguruan dukun santet kembar Dampit, putri Ibu Yani tersebut dibawa kabur oleh sang dukun, yaitu seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Bersama Ibu Yani, Pak Lurah dan seorang aparat desa, Gus Nur Samsun kembali mendatangi perguruan kembar Dampit untuk menghancurkan mereka. Dan waktu itu Gus Nur Samsun merasa leluasa, karena para warga tidak ikut aksinya untuk melawan mereka. Kemudian terjadi pertarungan yang cukup hebat dengan dukun kembar Dampit. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun akhirnya bisa mengalahkan mereka. Tidak hanya itu saja, Gus Nur Samsun berhasil membunuh dukun kembar dengan ilmu pamungkasnya. Namun sayang tidak dengan dukun Dampit. Mengetahui dukun kembar yang mati, dukun Dampit langsung menyandera perempuan putri Ibu Yani, dan kemudian membawanya menghilang pergi. Gus Nur Samsun pun berhasil membubarkan perguruan dukun menyesatkan tersebut, juga menyadarkan para pemuda pengikutnya. Namun Ibu Yani sangat merasa bersedih, karena putrinya telah dibawa pergi oleh dukun Dampit. Ibu Yani kemudian sangat memohon kepada Gus Nur Samsun agar bersedia mencari putrinya, dan mengajaknya pulang tanpa terjadi celaka. Gus Nur Samsun juga merasa punya tanggung jawab. Sebab itu keesokan malamnya, Gus Nur Samsun pun menjalankan misinya. Namun sebelum melakukannya, Gus Nur Samsun menyempatkan diri untuk menemui Ibu Yani. Saya itu tadi habis ke rumahnya si dukun. Iya. Kok kosong? Iya. Nah, tadi siang jenengan telepon nangis-nangis katanya anaknya belum pulang. Nah, saya tadi itu sudah cari-cari. Saya tadi sempat nerawang di suatu tempat, dan suatu tempat tersebut saya datangi ternyata nggak ada. Dan saya terawang kedua kalinya langsung gelap, hilang, nggak kelihatan apa-apa. Iya. Saya nggak bisa menembus ke situ. Bu Yani doakan saya saja. Yang penting sudah lapor sama pihak kepolisian, aparat, dan pihak kepala desa. Terus insya Allah saya juga turun. Malam ini saya insya Allah akan keluar. Kalaupun malam ini saya belum menemukan hasil, mungkin besok malam saya akan keliling lagi, keluar lagi. Kalaupun belum, ya saya keliling terus sampai ketemu. Dan saya malam ini tuh pengen memastikan, karena yang saya terawang tadi itu kayak di perkebunan dan di situ ada gubuk. Terus anak sampean itu sedang bakar jagung. Yang saya lihat seperti itu.
Jadi apa mungkin masih di sekitaran desa sini atau gimana itu, Gus? Kalau lokasinya nggak jauh dari sini, kurang lebih 3 kiloan dari sini. Kalau 3 bulan berarti dekat itu. Ya, Tidak dekat. memakan waktu lama itu, Gus. Sebenarnya, tapi tadi saya cari nggak ada, di gubuk tersebut nggak ada. Cuman adanya bekas api ya tadi ya, Mungkin bekas pindah. api. Berarti mungkin pindah tempat atau dibawa kemana? Atau mungkin sudah tahu kedatangan saya mungkin. Dan saya rasa ada sesuatu, Bu, di belakangnya itu ada sesuatu, ada orang yang lebih kuat. Saya tidak tahu karena saya merasakan kekuatannya si dukun yang masih hidup ini kan namanya si Dampet ya. Iya. Nah, si Dampet ini kekuatannya nggak begitu tinggi, ilmunya nggak begitu tinggi. Tapi kenapa bisa menghindari kedatangan saya? Kan aneh, ada yang mengganjal gitu loh. Iya, Gus. Makanya saya langsung cepet-cepetan sama kameramen saya itu datang ke sini. Saya datang ke sini pengen ngecek lokasi si rumahnya dukun. Ternyata itu tikar banyak itu apa habis Kosong. syukuran. Nggak tahu, Gus. Sudah nggak ada itu. Kemarin kan sudah melarikan anak saya kemarin. Setelah Yang itu, satunya kan meninggal. Iya, satunya meninggal. Nah, setelah itu saya juga sudah nggak keluar rumah juga karena ya saking sedihnya belum pulang-pulang, menunggu anak belum pulang. Oh iya iya. Jadi udah iya. nggak tahu kegiatan di luar seperti apa. Oke, gimana kameramen kita atau langsung penyusuran lagi atau gimana? Setelah mendapatkan informasi dari Ibu Yani, Gus Nur Samsun pun menjalankan misinya. Dengan ilmu penerawangannya, Gus Nur Samsun meyakini putri Ibu Yani dan dukun Dampit berada di daerah yang tidak jauh dari lokasi kampung tersebut. Tapi memang, dukun Dampit berpindah-pindah lokasi agar keberadaannya tidak diketahui. Dukun Dampit juga memagari tubuhnya, sehingga tidak sembarang orang yang bisa melihatnya. Namun Gus Nur Samsun yakin, keberadaannya tidak jauh dari tempatnya berada. Dan setelah hampir sampai di tempat yang ditujunya, Gus Nur Samsun mengeluarkan ilmu pemagaran. Agar kedatangan Gus Nur Samsun tidak terdeteksi dukun Dampit, dan sang dukun juga tidak bisa kabur melarikan diri. Saya sempat meraga sukma sejenak tadi. Itu yang saya lihat pindah ke arah sana. Tadi kita sudah cek di area sana, sana dan sana. Kita melihat, saya penerawangan ketemu, tapi giliran kita datengin nggak ada. Nah, sekarang saya melihat mereka ada di sana. Di mana, Gus? Nggak tahu itu area sana. Gimana nanti? Enaknya gimana ya? Saya harus mengingat-ingat supaya mereka nggak bisa kabur itu gimana ya? Saya itu kayaknya ada ilmu yang, tapi agak-agak lupa saya ilmunya itu. Saya ingat-ingat ya. Ilmu. Oke. Insya Allah saya ingat. Nanti kita pagerin mereka supaya tidak bisa menghilang. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa alaikum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li humsatun utufi biha harul wabah ilhatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatima. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat jangan pernah bosan-bosan lantunkan terus, syairkan terus, dalam terus, dan doa alikum satun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya kezaliman maupun sifat zalim, dan dijauhkan dari pakai wabah virus penyakit lahir dan batin. Kita langsung jalan saja. Kita buka dulu ya gerbangnya ya. Setelah itu kita kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Astagfirullahaladzim.
taala. Bagi yang punya hutang kebingungan perekonomian, semoga lekas dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban manfaat dan berkah dunia wal akhirah sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang merencanakan akad nikah ijab kabul, semoga dilancarkan segala urusannya, hajat ijab kabulnya, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, manfaat dan berkah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk umat lainnya. Yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga belum kunjung dikarunia keturunan sang buah hati putra maupun putri, semoga lekas dikarunia keturunan sang buah hati putra maupun putri soleh maupun solehah, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Amin. Ini dukun ini tuh licik, dia kabur-kaburan dia itu. Hati-hati kamu ya. Iya, Gus. Awas. Kelihatan nggak? Kelihatan, Gus, tapi kecil. Kayak ada orang bakar-bakar loh, Gus. Iya. Hati-hati. Iya, ini kayaknya. Semoga iya ya. Hati-hati, Gus. Assalamualaikum. Aku sudah ngalih ping 4. Sampai 4 kali menghindar dari saya. Iya toh. Kenapa menghindar dari saya? Aku kan ada urusan karo kowe lho. Iya, saya tidak punya urusan dengan jenengan juga. Nyapa ngene aku? Saya nggak mencari sampean, pede banget sampean. Buktine lho. Saya mencari itu adiknya itu. Mau golek gelem, lek gak gelem aja mbok peksa. Saya pengen ngajak dia pulang. Ibunya nangis-nangis, rindu sama anaknya. Dek, pulang dek. Mau ikut gurumu. Kamu dapat apa dari gurumu? Kalau kamu pulang, kamu lebih besar pendapatanmu, yaitu pahala. Kamu bisa berbakti sama orang tua. Kakek ngomong. Karepmu piye ngono lho? Aduh, ya Allah, gimana saya menjelaskan? Tujuan saya itu pengen menyelamatkan anak itu. Lek gelem, lek ra gelem aja mbok peksa. Mau nggak dek? Rungokne kupingmu, gelem kok gak kae. Saya paham. Itu anak itu pasti kamu hipnotis, kamu gendam. Lah buktine apa? Aku gak hipnotis, gak gendam. Buktinya kemarin anak-anak yang kemarin itu, yang di rumahmu, dikala saya sadarkan, ternyata mereka linglung, mereka nggak sadar. Itu urusannya dek dhewe sing gak sadar. Loh, tuh kan, nggak mengakui. Sudah terbongkar masih nggak mengakui. Aneh sampean. Karepmu piye? Ayo lek ngono ae, lek timbang kan ngomong. Kowe gurung puas mateni dulurku lanang. Kowe arep mateni aku neh karepmu to. Aku nggak bakalan membunuh siapa-siapa kalau kalian nurut gitu. Nurut apa? Sing tak turut ki sapa ngono. Maksudnya ya, Kowe ki sapa sing tak turut ki? maksudnya gini, sampai nurut. Saya kan bilang lepaskan anak-anak, ya sudah, kalau dilepaskan nggak ada pertikaian, berantem nggak ada. Gak gelem lho. Ya karena sampai berdaya. Berdaya apa? Wis kakek ngomong ki. Ayo, Mau apa? lek karepmu piye? Mau tarung? Iya, ayo. Sakit tarung. Loh, kok sakit. Ah, gunamu rene iki nyapa? Ngono lho. Saya datang ke sini pengen. Nah, Kaget aku, Gus. kamu kaget. Astaga, Gus. Oh, salah. Astagfirullah. Allah Akbar. Kita mundur. La ilaha illallah. Rasa mundur-mundur. Apa? Apa? Oh, Kenapa kaget? Saya mau main-main saya. aku ya persiapan. Muter. Oh, persiapan. Lah kowe wis sakti kok aku. Oh, Tolongan, Dok. Ayo. kecolongan, Duk. Hati-hati, Gus. Astagfirullah. Kenapa, Gus?
Kepala saya pusing waktu saya mengeluarkan tenaga dalam kebablasan. Aduh, salah pernapasan saya. Aduh. Udah. Loh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pungkasan. Allahumma qad sifatin saya mulia sifatin Allah nur rahmat rupaku abadin jagat gede. Jagat jelek saya dengan kersa saya dengan sabda tadi sakarsan Allah berkakil malah haula wala quwwata illa billah. Gimana Gus? Ini anaknya harus kita selamatkan nih. Gus. Apa ini? Mata saya gelap. Kameramen mundur, kameramen mundur. Gus. Tutur saya nggak kelihatan. Tutur saya. Ayo Gus. Mana? Jalannya mana? Terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan dukun Dampit. Dan dengan kekuatannya, Gus Nur Samsun hampir berhasil mengalahkannya. Namun sang dukun kemudian berbuat licik. Di saat Gus Nur Samsun lengah, dia menabur serbuk beracun ke mata Gus Nur Samsun. Merasa kesakitan dengan kondisi matanya, Gus Nur Samsun pun langsung kabur melarikan diri. Lalu apakah yang terjadi dengan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah.